Kabupaten Endrekang dengan ibu kotanya Endrekang adalah daerah yang terletak tepat di jantung Sulawesi Selatan, di mana sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja, sebelah timur dengan Kabupaten Luwu, sebelah selatan Kabupaten Sidendren Rapang, dan sebelah barat Kabupaten Pinerang. Luas wilayah Kabupaten Endrekang 1786,01 km dan berada pada ketinggian 50 meter hingga 3.200 meter dari permukaan laut. Terdiri dari 12 kecamatan. Dataran tinggi Endrekang memiliki karakteristik alam yang cocok untuk tanaman kopi Arabica. Perkebunan kopi Arabica di Endrekang berada pada ketinggian 1.000 dan 2.000 meter dari permukaan laut, yang merupakan ketinggian yang dianggap ideal untuk perkebunan kopi dengan curah hujan rata-rata 1.410 mm per tahun dengan 137 hari hujan. Saya Idris, Ketua Kelompok Tani Putra Koro. Setelah sejak tahun 2007 sampai sekarang masih menjabat selaku Ketua Kelompok dalam rangka pelaksanaan Kelompok Tani Kopi Arabica. Akhirnya terbentuk sampai sekarang yang namanya Kabupaten Bunga Kopi. Namun pun kita lebih jauh, harus saya sampaikan bahwa luasan kopi di Desa Bone-Bone sekarang sekitar 300 hektar. Pada tahun 2007 kami sudah mendapat sertifikat kopi juara nasional kopi Arabica. Sampai sekarang ya sudah meningkat karena sekarang sudah mendapat lagi sertifikat MPIG dari Menteri Hukum dan HAM, memberikan sertifikat indikasi geografis. Sekarang kami sudah selalu melaksanakan pekerjaan dan pengelolaan mengenai masalah kopi, sehingga sampai pada sekarang ini kami juga selalu menjual kopi, namun pun belum terekspos ke eksportir karena kami mengalami hambatan itu termasuk dari segi pemasaran dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan di masa-masa mendatang, karena sekarang kami juga sudah mendapat bimbingan dari Kabupaten Endrekang ini masalah pengelolaan kopi dan pemasaran, maka mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang lebih bisa fokus kepada pemasaran, dan dia juga memfasilitasi tentang kopi MTG itu, dan bahkan sampai sekarang sudah masuk lagi kopi organik. Dan kopi organik yang berkembang di Desa Bone-Bone sekarang ini berkat bimbingan dari Perkebunan Kabupaten Endrekang bersama dengan provinsi yang terbina sekarang 30,7 hektar yang kami laksanakan sekarang. Mudah-mudahan di tahun-tahun depan produksinya lebih banyak dan bisa juga menembus kepada pasar luar negeri. Tahun 2013, Kabupaten Endrekang telah mendapatkan sertifikat indikasi geografis yang diserahkan langsung oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 15 Februari 2013. Dengan nomor sertifikat ID.0000000018 dengan luas pertanaman kopi Arabica 11.975 hektar. Dengan produksi 7.915 dengan tingkat produktivitas 932,3 yang dikelola oleh 243 kelompok tani kopi Arabica dengan jumlah petani 17.471 kepala keluarga. Di Bone-Bone juga ini mempunyai ciri khas cinta rasa dan aroma. Kemudian kami juga di Kabupaten Endrekang mempunyai kopi specialty, di mana yaitu kopi Arabica. Dan mungkin ini kopi Bone-Bone mempunyai ciri khas karena mungkin juga
karena desa Bone-Bone adalah desa bebas perokok sejak tahun 2000, sehingga banyak nilai-nilai tambah yang kami dapat dari segi kopi Arabica. Di mana petani biasa bertanya, kok bisa berhenti merokok di mana penghasil, padahal desanya penghasil kopi. Namun pun itu adalah merupakan salah satu tantangan dan hambatan yang perlu kita usahakan hingga kopi semakin maju di Bone-Bone. Kopi indikasi geografis yang ada di Kabupaten Nrekang sebanyak 5 kecamatan. Yang pertama adalah Kecamatan Baraka, termasuk Desa Bone-Bone adalah wilayah Kecamatan Baraka. Yang kedua Kecamatan Bungin, yang ketiga Kecamatan Buntu Batu, yang keempat Kecamatan Baroko, yang kelima Kecamatan Masale. Inilah semua yang termasuk indikasi geografis. Maka pada perkembangan demi perkembangan, akhirnya pemerintah untuk menindaklanjuti bagaimana itu bisa mempertahankan tentang indikasi geografis tanah, maka kami mendapat bantuan dari prasarana, dari segi pengelolaan kopi gelondongan sampai kopi bubuk dan para-para. Sampai sekarang ya sudah kami memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan di masa-masa mendatang bisa lebih ditingkatkan lagi. Dan untuk di Bone-Bone sekarang ini, sehingga itulah yang kami manfaatkan sampai menghasilkan punya ciri khas, yaitu cita rasa dan aroma. Dan sekarang ini kami mengembangkan tentang kopi organik ini untuk di masa-masa mendatang, karena memang kami mau melihat bagaimana perkembangan pasar bebas di masa-masa mendatang. Namun untuk sekarang ini kami sangat mengharapkan kepada pemerintah supaya mendukung program kami. Yang pertama yang kami sangat harapkan bagaimana supaya bisa mengakses jalan tani yang ada untuk menghubungkan dari kebun ke kebun, dan juga bisa untuk menunjang mutu daripada hasil kopi itu. Yang kedua, bahwa kopi Bone-Bone ini adalah kopi yang sangat luar biasa karena tidak berbau dengan rokok, karena Bone-Bone adalah bebas asap rokok dan bebas zat pewarna, tidak boleh masuk di Bone-Bone, dan bahkan sudah ada perdesnya. Dan itu kami sangat kembangkan di masa-masa mendatang supaya memang tetap dipertahankan cita rasa dan aroma kopi Bone-Bone. Kopi yang berasal dari perkebunan di Nrekang disebut kopi Kalosi, telah dikenal di pasar dunia dengan cita rasa dan ciri khas aroma yang kaya akan rempah, perisa kompleks, dan kekentalan bodi sebagai kopi Kalosi DP. Kalosi adalah kota kecil di wilayah Nrekang yang merupakan tempat pengumpulan atau perdagangan kopi yang ditanam di daerah Maserempulu pada tahun 1705. Abdul Wahid, Kepala Desa Bone-Bone, Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang. Dalam rangka mendukung program pembangunan, khususnya di bidang pertanian di Kabupaten Nrekang, pemerintah sangat berterima kasih karena masyarakat kami sudah mendapatkan bantuan dari Dinas Pemerintah Kabupaten Nrekang, termasuk alat penjemuran kopi dan pengolahan kopi, sehingga masyarakat sangat berterima kasih karena adanya bantuan itu. Arabica kami telah mendapatkan sertifikat indikasi geografik. Sertifikat tersebut maka masyarakat mendapatkan perlindungan hukum, khususnya tanaman kopi. Pemetikan kopi dan pemangkasan wiwilan yang tidak berhasil dan tidak menghasilkan buah yang baik. Jadi ibu-ibu ini dengan seorang bapak ini membantu ibu dalam rangka pembersihan wiwilan-wiwilan yang tidak akan berguna dan tidak berhasil. Dilakukan ini adalah pembuatan rorak
yang gunanya untuk mengumpulkan sampah-sampah, kotoran dari rumput-rumput dengan pemangkasan untuk kesuburan tanah selanjutnya. Dan ini juga memasuki udara-udara yang tidak berguna dalam tanah untuk membantu pernapasan akar-akar yang ada di dalam tanah itu. Kegiatan ini dilakukan setelah panen. Semua cabang-cabang yang sudah menghasilkan dikeluarkan, semua cabang yang tidak berhasil untuk produksi kopi yang lebih banyak selanjutnya. Dan setelah pemangkasan seperti ini akan dibersihkan lagi dengan ibu-ibu yang ada di sebelah ini untuk untuk memperbaiki yang tidak menghasilkan lagi. Jadi cabang yang kering itu dikeluarkan oleh ibu-ibu. Jadi tidak berhasil. Jadi itulah hasilnya, nanti akan lebih banyak lagi. Jadi ini pemangkasan cabang-cabang air yang tidak berproduksi. Jadi itu kegiatan ibu-ibu. Setelah bapak-bapak itu menggergaji tadi itu, maka ibu itu lagi mengerjakan yang ringan-ringan lagi untuk meningkatkan hasil yang lebih tinggi tahun depan. Kita dalam pemetikan dan perhatikan yang tidak baik hasilnya nanti, yang menurunkan dia punya ini tidak boleh dipetik karena kualitasnya dapat mempengaruhi. Ini juga tidak, ini juga lebih-lebih ini. Jadi yang paling menunjukkan adalah merah 100% sampai 95%. Contohnya ini dia. Ini contoh 95% harus dipetik ini karena cepat masak nanti kalau dia tinggal di sana. Jadi tidak boleh dipetik yang muda, yang baru 50%. Jadi yang berkualitas saja yang kita ambil, yang dipetik untuk menjamin kualitas. Kita sortir kembali untuk yang lebih muda, baru kita adakan penggilingan atau palper. Kemudian kita rekomendasikan kembali. Yang ada di pegang ibu itu dan yang terlalu masak itu seperti ini, jangan kita samakan dengan yang bagus sekali itu. Ini harus kita pilih kembali nanti untuk kualitas yang lain untuk umum. Jadi kalau specialty itulah yang ada di bawah situ, yang ada di tangan ibu ini. Itu untuk specialty. Sudah bagus itu anunya itu. Jadi tidak ada lagi anunya itu. Yang seperti ini kita kasih keluar nanti dengan yang muda seperti ini warnanya, dikasih keluar itu kalau untuk specialty, karena ini dapat mempengaruhi aroma. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan untuk penjemuran yang memakai para-para. Jadi ibu ini dengan bapak ini dia giat dalam penjemuran dan sekaligus mengadakan sortiran. Yang dilaksanakan ini adalah persortiran untuk memisahkan grade A, grade B, dan grade C. Jadi hasilnya nanti itu ada 3 macam, untuk grade A, grade B, dan grade C. Inilah hasil daripada sortiran-sortiran dan masih harus disortir kembali karena masih ada ini yang disortir ini. Jadi masih harus diadakan sortiran-sortiran. Nama saya Yusuf SPD, Ketua Kelompok Tani Sari Kembang, dengan anggota 29 orang. Jabatan adalah Ketua Kelompok. Jadi selama ini kami telah mendapat bantuan dari pemerintah
Kabupaten Nrekang setelah terbitnya indikasi geografi, dan juga kami di kelompok ini punya 2 sertifikat dari ketahanan pangan 1. Yang kedua, kami mendapatkan juga sertifikasi Prima 3 dari ketahanan pangan tentang keamanan konsumsi. Jadi selama ini setelah terbitnya indikasi ini, kami telah mendapat beberapa bantuan dari pemerintah seperti Palper, juga kami mendapatkan para untuk pengolahan penjemuran kopi kopi specialty. Dan selama ini juga kami sudah pernah kerjasama dengan kampus yang dari Australia berlangganan selama 1 tahun, dan baru-baru ini pernah juga kerjasama dengan Starbucks Amerika dan beberapa bantuan dari pemerintah. Setelah kami mengikuti pelatihan dari Jember, maka kami melakukan sosialisasi dalam wilayah indikasi geografi. Maka untuk lebih mengenal lebih jauh cita rasa kopi Arabica Kalosi Nrekang. Untuk mendukung kegiatan ini, kami melakukan peremajaan dan intensifikasi yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nrekang. Kegiatan Pemda dalam mewakili Pemda dalam kebijakan pembangunan pertanian dan perkebunan secara umum di Kabupaten Nrekang. Yang pertama dari komoditi kopi, bidang perkebunan itu komoditi kopi. Kita tahu bahwa komoditi kopi di Nrekang itu salah satu komoditi kopi yang paling terbaik sesuai dengan hasil pernah diadakan lomba kontes kopi antar di tingkat nasional. Dan kopi kita, kelompok kita juara 1 dan juara 2 di Indonesia. Kabupaten Nrekang penghasil kopi yang terbesar dan terbaik menurut hasil kontes yang pernah dilakukan, diikuti oleh Pemda Kabupaten Nrekang yang diwakili oleh kelompok, pernah juara 1 dan juara 2 pada tahun 2008 yang disangka oleh Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia bersama dengan Kopi Kapal Api Bank Jakarta, dan kebetulan juara 1 keluar kita Nrekang juara 1 dan juara 2. Kemudian didukung dengan setelah keluarnya sertifikasi indikasi geografis yang diserahkan langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam HKI pada tanggal 15 Februari 2013 sebagai salah satu hak paten untuk kopi Arabica Kalosi. Itu menandakan bahwa kopi kita sudah dijamin dari segi kualitas dengan adanya SIG itu. Kemudian
Potensi kopi memang di Endrekang itu cukup banyak. Kopi Arabica, karena Arabica tipika, terutama tipika Arabica tipika itu ada potensinya sekitar luas pertanaman itu 11.975 hektar yang dilakukan oleh beberapa kelompok. Ada 243 kelompok dengan jumlah petaninya sebanyak 17.471 kakak yang data terakhir per medio 2014. Dalam mendukung kegiatan SIG itu, pemerintah dalam hal ini akan memberikan fasilitas pendukung untuk kegiatan masyarakat seperti pengoperasian para, kemudian sarana mesin pengupas kopi, balper dan sebagainya. Kemudian yang terakhir bahwa sekarang kopi kita kerjasama dengan dari Kementerian Pertanian dengan di provinsi masuk dalam kopi organik yang telah kita terima kemarin dan sudah masuk di Desa Bone-Bone, Kecamatan Baraka itu sebanyak 30 hektar yang asli organik, tidak menggunakan pestisida dan pupuk-pupuk anorganik lainnya. Kemudian itu untuk ke depan itu bagaimana kita meningkatkan intensifikasi kopi, peremajaan bibit kopi supaya tetap menjaga kelestarian dari kopi Arabica kita yang ada di Endrekang. Kemudian cerita ke Horti, Endrekang ditunjuk oleh Permen-Tan nomor 50 tahun 2012 itu sebagai kawasan pengembangan bawang merah untuk di Sulawesi Selatan. Kita lakukan juga kerjasama dengan Balitsa, Balai Sayuran dari Lembang, menjalankan terutama dalam penyediaan bibit pada saat musim tanam. Masyarakat biasa kekurangan bibit. Karena kerjasama dengan Balai Penelitian Sayuran Lembang, Jawa Barat dalam rangka peningkatan bibit melalui apakah biji atau umbi mini yang dikembangkan oleh para penangkar yang ada di Endrekang. Kita kembali ke cerita kopi Arabica Kalosi Endrekang itu adalah komoditi andalan kita. Tinggal kita bagaimana mengakses supaya bisa orang lebih kenal di luar bahwa kopi tipika Kalosi itu adalah yang terbaik. Itu cuma memang kopinya itu pada saat musim sekarang musim sekarang itu kayak kurang karena musim kemarau. Tapi dengan kopi Arabica Kalosi tipika yang sudah organik, insya Allah itu yang dia unggulan di Kabupaten Endrekang dari Dinas Pertanian dan Perkebunan. Kabupaten Endrekang merupakan salah satu penghasil utama kopi Arabica di Sulawesi Selatan yang diusahakan oleh 17.471 kepala keluarga atau sekitar 84.250 jiwa yang diperkirakan 41% dari penduduk Kabupaten Endrekang dengan luas areal 11.975 hektar yang ditanam pada ketinggian 1.000 hingga 2.000 meter dari permukaan laut tersebar di 11 kecamatan, yaitu Baraka, Buntu Batu, Baroko, Masale, Bungin, Curio, Allah, Anggeraja, Malua, Endrekang, dan Maiwa.